Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Mutia dengan NIM 2130301030 dan saya Abel Kurnia NIM 2130301032. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pendidikan Islam untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Kajian Islam Komprehensif dengan dosen pengampu Ibu Anisatul Mardi. Berikut penjelasan dari kami. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah upaya rencana dalam menyiapkan manusia untuk mengenal, memahami, dan menghayati dan mencapai ajaran agama Islam dengan dibarengi tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan antar umat beragama untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan tarbiyah, taklim, dan takdim. Tarbiyah merupakan istilah yang baru muncul pada perempatan kedua abad ke-20, sehingga penggunaan istilah tarbiyah tidak ditemukan lagi dalam referensi klasik karena referensi klasik menggunakan term taklim, adab, dan tahzib. Istilah tarbiyah berasal dari 3 kata seperti berikut. Rabba, yarbu yang berarti bertambah dan tumbuh. Rabba, rabia, dan yarba yang berarti tumbuh, berkembang, dan menjadi besar. Rabba, yarubu yang berarti memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Penggunaan asal kata tersebut terdapat dalam beberapa surat Al-Quran, diantaranya surat Al-Isra ayat 24. Artinya, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mengasihiku waktu kecil. Juga terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 18, yang artinya, Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu di dalam keluarga waktu kamu masih kecil dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Kata taklim berasal dari alama, berarti mengajar, yang bersifat menyampaikan pengertian, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 31, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Selain itu, kata taklim juga berasal dari kata alama ya'lamu yang berarti mengucap atau memberi tanda. Kata taklim juga berasal dari kata alima ya'lamu yang berarti mengerti atau memberi tanda. Berdasarkan uraian akar kata taklim di atas dapat dipahami bahwa taklim mengacu pada istilah sekarang yang disebut pengajaran. Dan merupakan suatu usaha untuk mengenal dan memahami suatu dengan benar. Pengajaran memberikan pengetahuan dengan cara transfer knowledge. Murid memahami dan mengerti apa yang telah disampaikan oleh guru. Pengajaran ini untuk meningkatkan intelektualitas dan daya berpikir murid, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dalam pengertian lain, kata taklim memiliki konotasi khusus yang merujuk kepada ilmu, sehingga disebut sebagai pengajar ilmu atau menjadi orang yang berilmu, yakni mendorong dan menggerakkan daya jiwa atau akal seseorang untuk belajar menuntut ilmu agar ia memiliki ide, gagasan, memahami hakikat sesuatu. Takdim. Kata takdim diterjemahkan menjadi pelatihan dan pembiasaan. Kendati demikian, istilah takdim memiliki beberapa kata dasar berikut. Berasal dari kata adaba ya'dubu, yang berarti melatih dan mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan. Berasal dari kata adaba ya'dibu, yang berarti mengadakan pesta atau jamuan atau berbuat dan berperilaku sopan. Bentuk kata kerja dari takdib yaitu adabah, yang berarti mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplinkan, dan memberi tindakan. Berdasarkan pada kata dasar takdib di atas, maka penggunaan takdib berorientasi terhadap pembentukan suatu perilaku sebagai penyempurnaan akhlak dan budi pekerti. Dasar pendidikan Islam yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pendidikan terlengkap, baik itu pendidikan kemasyarakatan atau sosial, moral atau akhlak, maupun spiritual atau kerohanian, serta material, kejasmanian, dan alam semesta. Yang kedua, semua aspek yang mengatur kehidupan manusia telah termuat dalam Al-Quran
terutama dalam pelaksanaan pendidikan Islam, yakni akan mengantarkan manusia menuju manusia yang beriman, bertakwa, dan berpengetahuan. Yang ketiga, Mahmud Shaltut mengemukakan 3 fungsi Al-Quran sebagai pedoman untuk petunjuk hidup, yakni meliputi petunjuk tentang akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia dan tersimpul dalam keimanan dan akan keesaan Tuhan serta kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan sosial yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupan baik individu maupun kolektif. Petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. B. Hadis atau as-sunnah. Berkaitan dengan pendidikan, terdapat beberapa hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan manfaat pendidikan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di ayatnya, yaitu telah disampaikan kepada kami oleh Nas bin Al-Jahdasni. Telah disampaikan kepadanya kami oleh Abdan Allah bin Dawud dari Asim bin Raja bin Haywa, dari Dawud bin Jamil dan Kadir bin Kash. Dia berkata, suatu ketika aku duduk bersama Abu Al-Darda di Masjid Damaskus. Seorang datang kepadanya dan berkata, "Wahai Abu Al-Darda, aku datang kepadamu dari Madinah, kota Nabi SAW, untuk mendapatkan suatu hadis yang kamu dengarkan dari Rasulullah SAW." Abu Al-Darda berkata, "Jika kamu datang bukan untuk berdagang?" Orang itu menjawab, "Bukan." Aku Al-Darda berkata, "Dan bukan pula selain itu?" Orang itu menjawab, "Bukan." Abu Al-Darda berkata, "Sesungguhnya kau pernah mendengar Rasulullah SAW mendapatkan ilmu Allah dan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis tersebut di atas menjelaskan anjuran dan pahala yang sangat besar bagi mereka yang meneliti jalan untuk mencari ilmu melalui berbagai media pendidikan. Bahkan Rasulullah SAW memberikan garansi kemudahan mencapai surga bagi mereka yang meneliti jalan untuk mencari ilmu. Nilai-nilai pendidikan Islam. Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yakni diantaranya A. Keimanan, B. Ibadah, C. Akhlak, dan D. Sosial. Prinsip pendidikan Islam. Prinsip pendidikan Islam juga ditegakkan atas dasar yang sama dan berpangkal dari pandangan Islam secara filosofis terhadap jagat raya, masyarakat, ilmu pengetahuan, dan akhlak. Menurut Abidinata, prinsip-prinsip pendidikan Islam yaitu sebagai berikut. A. Sesuai dengan fitrah manusia. B. Keseimbangan. Maksud dari keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara rohani dan jasmani dan juga keseimbangan antara dunia dan akhirat. C. Sesuai dengan keadaan, zaman, dan tempat. D. Tidak menyusahkan manusia. E. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. F. Berorientasi pada masa depan. Islam mengajarkan pemeluknya supaya masa depannya lebih baik daripada masa sekarang. Kesederajatan. Prinsip kesederajatan dalam Islam diarahkan kepada upaya pemberian kesempatan yang sama kepada semua manusia untuk mendapatkan pendidikan dan mendapatkan peluang serta kesempatan yang sama. H. Keadilan, persaudaraan, musyawarah, dan keterbukaan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, prinsip pendidikan Islam mempunyai peranan penting dalam membentuk kepribadian seseorang muslim yang seutuhnya mengarahkan dan mengembangkan fitrah yang ada pada dirinya agar dapat menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi, dapat mengelola, mengatur, dan memanfaatkan alam semesta sehingga dengan pendidikan manusia dapat mempunyai bekal dan masa depan yang cerah. Tujuan pendidikan Islam. Pendidikan dalam perspektif Islam berupaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik seoptimal mungkin, baik yang menyangkut aspek jasmania maupun rohania, akal dan akhlak. Dengan optimalisasi seluruh potensi yang dimilikinya, pendidikan Islam berupaya mengantarkan peserta didik ke arah kedewasaan pribadi secara paripurna, yaitu yang beriman dan berilmu pengetahuan. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam itu adalah sebagai berikut. 1. Mendekatkan diri kepada Allah yang wujudnya adalah kemampuan dan dengan kesadaran diri dengan melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. 2. Menggali dan mengembangkan potensi atau fitrah manusia. Yang ketiga, mewujudkan profesionalisasi manusia untuk mengembangkan tugas keduniaan dengan sebaik-baiknya.
4. Membentuk manusia berakhlak mulia, suci jiwanya dan kerendahan budi, serta sifat-sifat tercela. 5. Mengembangkan sifat-sifat manusia yang utama sehingga menjadi manusia yang manusiawi. Metode pendidikan Islam. Dalam bahasa Arab, kata metode diungkapkan dalam berbagai kata. Terkadang digunakan kata at-sariko, manhaj, dan al-wasi'ah. At-sariko berarti jalan, manhaj berarti sistem, dan al-wasi'ah berarti perantara atau mediator. Metode yang dapat digunakan dalam pendidikan Islam diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Pendidikan dengan menggunakan metode teladan. Yang kedua, pendidikan melalui nasihat. Yang ketiga, pendidikan melalui hukuman. Yang keempat, pendidikan melalui cerita-cerita. Yang kelima, pendidikan melalui kebiasaan. Yang keenam, pendidikan melalui menyalurkan bakat. Yang ketujuh, pendidikan melalui peristiwa-peristiwa. Berdasarkan beberapa metode di atas, yang benar-benar harus ditekankan yaitu keteladanan. Karena dengan keteladanan yang dicontohkan oleh sang pendidik, maka peserta didik akan cepat bahkan akan langsung mempraktikkan apa yang mereka lihat. Keteladanan itu dapat dilihat dari dalam diri Rasulullah dengan mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.